Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Masih di dunia Murim, tepatnya di wilayah dataran tinggi bagian utara, daerah netral untuk para suku demon. Mereka berempat masih sibuk menyiapkan rencana guna sebuah misi jarahan yang tengah mereka targetkan. Oi, jika kau berkata seperti itu, pernahkah kau bertemu dengan Pung yang sebelumnya? Ya, aku cukup yakin tak ada seorang pun di sini yang lebih lemah darinya. Kemudian menurut mereka, pihak pemerintah bukanlah penghambat masalah utamanya, melainkan keluarga Jin Taiyuan yang tengah bertumbuh merupakan sebuah ancaman yang sesungguhnya. Karena mengingat 3 hari lagi, tepatnya di tahun baru, seluruh ketua sekte dari Provinsi Shangxi akan mengadakan sebuah pertemuan, yaitu di kediaman keluarga Jin Taiyuan. Yang mana itu berarti jalan menuju Hekpi merupakan prioritas utama perjalanan yang akan mereka gunakan. Ya, tepatnya sebelum pihak pemerintah turut ikut campur pastinya. Lalu, jika tak memilih jalur Datong, bukankah di antara Hekau dan Taiyuan juga terdapat beberapa cabang? Kemudian menurut Heoksa, semua itu tak menjadi masalah juga karena dalam waktu setengah hari saja cabang keluarga Jin Taiyuan di wilayah utara akan berakhir musnah sesuai dengan seluruh rencana yang kini ia punya. Sebenarnya Datong sendiri merupakan sebuah pancingan yang akan Heoksa serang. Ia menggunakan para pasukan dari klan Tosen Win tentunya, yang mana saat itu seluruh seniman bela diri akan segera berkumpul menuju lokasi, membuat mereka semua menjadi leluasa melancarkan seluruh rencana yang mereka punya. Sedangkan klan Tosen Win sendiri merupakan salah satu dari grup kuat dari wilayah utara dengan memiliki jumlah individu maupun skill melebihi adanya klan Crimson Win sebelumnya. Tapi mungkinkah kita akan benar-benar melibatkan Bada Jedingadan sepertinya? Kemudian menurut Heoksa, fokus keluarga Jin sekarang menstabilkan wilayah utara, menyisakan 200 seniman bela diri yang bersiaga, sehingga saat itu adanya 300 pasukan dari mereka akan cukup leluasa untuk sekedar melakukan pembantaian seperti apapun itu yang mereka targetkan. Wah, ini cukup menarik. Bahkan kita bisa mendapatkan jumlah 2 kali sih jika kita mengumpulkan seluruh pasukan kita. Oi. Bahkan Heavenly Jin dan Naga Tidur Shangxi saja tak mampu mengalahkan Pung yang sebelum mereka bersatu, bukan? Dan akhirnya adanya sebuah rencana matang kini mulai mereka siapkan juga untuk dapat menyambut keberhasilan misi yang mereka yakini. Tak lama berselang, Heoksa segera memastikan mengenai keseluruhan dari rencana tersebut, dan mereka pun jelas menyetujuinya dengan sebuah kepercayaan diri akan sebuah rencana hebat yang Heoksa ciptakan. Wah, ini sangat menarik ternyata. Demon Sword Huibang. Kuharap kalian bersedia menyerahkan kepalanya untukku, bukan? Dan akhirnya sebuah pesta terbentuknya sebuah aliansi kini mulai mereka lakukan juga untuk sekali lagi menyatukan kekuatan demi sebuah rencana gila yang kini mereka siapkan. Namun apa yang terjadi? Belum juga sempat minuman tersebut coba mereka tenggak, seseorang kini terlihat membuka pintunya, membuat mereka semua terlihat bingung mengamati seluruh situasi dan keadaannya. Oi, dia pikir dia sedang di mana sekarang? Wah, dia memilih masuk berjalan di sarang demon ya. Tak lama berselang, seseorang penjaga berniat membereskan Pak Tua tersebut. Namun saat itu Heoksa memilih menghentikan langkahnya, dan ia pun sedikit memastikan mengenai sebuah kejanggalan yang tengah ia rasakan. Oi, bagaimana bisa sih Pak Tua sepertinya melintasi dataran tinggi dan datang menuju kemari? Mendengar pernyataan tersebut, sontak mereka semua kini mulai bersiaga, mengingat seluruh perkataan Heoksa cukup manuk di akal mengenai beberapa pengamatan yang ia sampaikan. 3 orang yang harus kita waspadai di dunia Murim: wanita, anak-anak, dan yang terakhir, orang tua ya. Apa yang sebaiknya kulakukan sekarang?
Air, aku butuh air. Mengamati hal tersebut, Heoksa Kiane segera memberikan sebuah perintah supaya salah satu penjaga segera menyiapkan semangkuk air yang kini ia minta. Dan Mbak Tua itu pun segera menenggak semuanya. Terlihat cukup bersemangat dengan semangkuk minuman yang kini mereka sajikan. Tak lama berselang, mereka terlihat antusias mengamati kondisinya. Mengingat saat ini sesuatu yang terasa aneh benar-benar harus mereka perhatikan. Hingga di suatu titik, Heoksa sedikit memastikan bagaimana perasaan dari Pak Tua tersebut yang telah mendapatkan semangkuk air sesuai dengan apapun itu yang ia inginkan. Ini benar-benar melegakan. Mengamati seluruh kondisi yang tak sesuai dengan seluruh ekspektasi yang mereka miliki, Heoksa terdiam seketika. Dan mereka pun kini mulai tertawa akibat adanya sebuah lelucon singkat yang Heoksa ciptakan. Ia cukup merasa geli dengan sikap berlebihan yang Heoksa tunjukkan tentunya. Sehingga saat itu Heoksa segera menggenggam tangannya, merasa sangat dipermalukan dengan seluruh kegelisahan yang ia rasakan. Dan ia pun coba sekali lagi memastikan bagaimana bisa Pak Tua ini pun masih tak bereaksi dengan sebuah ancaman yang ia berikan. Sial, ini memang Pak Tua gila normal sih, tapi kenapa aku masih sedikit merasa janggal? Oi, di mana ini sekarang? Sial, kenapa aku juga tak mati meski aku sudah setua ini? Mendengar pernyataan tersebut, Heoksa terkejut seketika. Dan ia pun sedikit memastikan mungkinkah Pak Tua gila ini mulai kembali tersadar dari situasi tak jelas yang tengah ia rasa. Oi, lalu siapa pada jedingatan kecil ini? Mengapa kau memegang pergelangan tanganku? Mungkinkah kau dari sekte kotor? Mendengar penjelasan tersebut, Heoksa bergegas melepas tangannya. Terlihat begitu sangat gugup dengan seluruh perkataan yang kini ia dengar. Yang mana saat itu semua berakhir membuat mereka bertiga malah semakin tertawa, merasa sangat geli dengan sikap Heoksa yang mereka amati. Dan Indo pun akan membiarkan Pak Tua itu selamat atas seluruh pertunjukan hiburan yang kini ia sajikan. Oi, siapa lagi pada jedingatan kurang ajar satu ini? Mungkinkah kalian sedang membicarakan gua? Satu orang dari sekte kecil yang kotor, satu lagi orang tanpa orang tua yang mengajari sopan santun. Dan kalian, aduh buta yang malang, mungkinkah kalian benar-benar buta sejak masih muda? Mendengar pernyataan tersebut, Indro kini kehabisan kesabaran, merasa sangat diremehkan dengan seluruh perkataan yang ia ungkapkan. Sehingga saat itu dirinya memutuskan untuk bergegas maju menghancurkan satu-satunya orang tua gila yang tengah mengganggunya. Sontak sebuah serangan kuat kini segera ia lesatkan, menghasilkan sebuah ledakan besar, mampu menghancurkan apapun itu yang saat ini tengah menghadang di hadapannya. Dan ia pun semakin terlihat beringas, kembali melesatkan beberapa tebasan gila hanya untuk sekedar melampiaskan adanya seluruh rasa emosi yang terus menyelimutinya. Dia ini benar-benar orang tua yang paling berani yang pernah kulihat. Wah, paling berani ya. Apa kau pikir aku ini temanmu, ha? Mendengar arah suara yang terasa begitu sangat janggal, mereka semua sontak terkejut seketika. Mengingat saat itu Pak Tua tersebut kini telah pindah di belakang mereka, terlihat cukup santuy dengan seluruh situasi dan kondisinya. Oi, sejak kapan sih dia berada di sana? Siap, aku benar-benar tak melihat gerakan apapun darinya. Mungkinkah dia benar-benar master bela diri? Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu Indo masih saja tak menggunakan akal sehatnya, masih memilih untuk tetap maju, menghancurkan adanya seorang pria tua yang terus mempermainkannya. Preman yatim yang tetap memilih tak sopan ya. Dan bounce, yang mana saat itu sebuah pemandangan mengejutkan benar-benar tak pernah sekalipun mereka bayangkan. Karena adanya seorang master bela diri ranah puncak tiba-tiba terbelah, berakhir hancur total tak seperti apapun itu yang mereka pikirkan. Sehingga saat itu ruangan tersebut berakhir hening, tanpa siapapun berani bergerak atas seluruh pemandangan mengerikan yang kini mereka saksikan. Oi,
bukankah itu benar-benar Vijerki? Indo yang seorang master level puncak yang terkenal di seluruh Jungwon habis dalam satu gerakan. Dan akhirnya Hokusaki ini benar-benar menyadari bila adanya orang tua tersebut berada di ranah transdensi, seseorang yang memang tak seharusnya mereka lawan sejak pertama melihat dan dipertemukan. Oi, kalian bertiga, aku ingin bertanya, tempat apa ini? Dan di mana sebenarnya aku sekarang berada? Dan akhirnya mereka semua segera menjelaskan bila Pak Tua ini tengah berada di wilayah dataran tinggi bagian utara dan hanya terdapat sisa 3 hari hingga suatu pagi di tahun baru menjelang. Tak lama berselang, mereka bertiga kembali memastikan bila seluruh penjelasan tersebut merupakan informasi akurat, mengingat saat ini adanya seseorang master. Takkan pernah mungkin mereka bohongi juga. Jadi aku kehilangan akalku selama 7 minggu ya. Ini jadi lebih lama dari durasi sebelumnya. Ki 60 tahunku cukup mustahil menghentikan kutukan waktu ini rupanya. Kalian bawakan aku beberapa alkohol. Tapi tuan, alkoholnya masih dingin. Tak lama berselang, mereka terkejut tak percaya mengingat teknik samadhi true fire berhasil ia gunakan untuk memanaskan begitu banyak alkohol di panci besar. Dan mereka pun menjadi semakin yakin bila antara seni bela diri maupun ki yang ia miliki berada di ranah deification, yang mana orang tua tersebut tak lain adalah seorang master seni bela diri dikenal di beberapa wilayah Murim dengan istilah Raja Api. Tak lama berselang, Raja Api segera menjelaskan bila keberadaannya saat ini semata tengah mencari seseorang. Dan ia pun segera memastikan mungkinkah orang-orang dari suku demon dapat membantu untuk mencari dan menemukannya. Sehingga saat itu sebuah sketsa wajah segera ia berikan juga guna memperjelas adanya seseorang yang tengah ia targetkan, di mana master level puncak dengan teknik pedang maupun telapak tangan adalah ciri khusus yang ia berikan. Tapi apa dia benar-benar master level puncak, tuan? Kenapa memangnya? Anak itu cenderung menonjol. Harusnya kau bisa langsung menemukannya. Kemudian menurut Temur, dirinya ini mengelola tempat yang cukup luas. Seharusnya takkan mungkin sulit juga menemukan seorang seniman bela diri di ranah master level puncak. Tapi saat itu tak sedikit pun rumor pernah mereka dengar membuat mereka semua semakin merasa ketakutan atas seluruh pilihan jawaban yang harus mereka berikan. Dalam hati Raja Api sendiri cukuplah merasa frustasi. Bagaimana bisa seseorang pemuda seperti dirinya membuat seseorang yang berada di umur senja merasa sedih dan menderita? Siapa sih yang malah membuat master tak dikenal ini harus berkeliling dengan tubuh bikunya? Ya, kurasa dia adalah seorang yang perlu ia temui sebelum Pak Tua ini mati. Tapi jika ini mengenai penyesalan, mungkin ini bisa jadi kesempatan kami. Tak lama berselang, Hyuksa segera memberikan sebuah rencana supaya mereka berdua mengikuti seluruh arahan yang ia punya, yaitu menerima permintaan pencarian orang yang Pak Tua itu ajukan, ya melalui sebuah transmisi suara pastinya. Dan Hyuksa pun menginginkan supaya mereka berdua sedikit mengulur waktu pencarian sekaligus memilih mencuri teknik dari Pak Tua tersebut di saat Raja Api kembali jatuh ke dalam jurang kepikunan. Ya seperti beberapa waktu lalu pastinya. Hoi, apa kau menyarankan kami mengancam seseorang yang berada di level transdensi, ha? Sudahlah, pastinya teknik itu akan membuat kita menguasai dunia. Dan akhirnya Hyuksa masih saja mencoba meyakinkan mereka untuk tetap menjalankan sebuah rencana sesuai dengan seluruh analisis kemungkinan yang ia punya. Bagaimana? Kenapa kau masih diam saja? Cepatlah, segera tentukan keputusanmu. Tapi belum sempat selesai jawaban tersebut ia ungkapkan, kini Raja Api segera menunjukkan sebuah pergerakan membuat Hyuksa sendiri terlihat semakin gugup atas seluruh rencana gila yang telah ia berikan. Sepertinya diskusi berakhir untuk hari ini. Jadi bagaimana sekarang? Tetua,
Oh ya, apa kau sudah selesai dengan seluruh pemikiranmu, ha? Dan akhirnya sebuah eksekusi segera ia berikan. Mengingat Kaisar Api sendiri memiliki ranah yang jelas berbeda, jauh melampaui apapun itu perkiraan yang mereka punya, sehingga saat itu Heoksa berakhir kosong di bawah tekniknya. Dan ia pun kembali menegaskan bila waktu 1 bulan merupakan sebuah kesempatan yang kini ia berikan. Ia memilih untuk segera pergi, tak menghabisi mereka berdua tentunya, dengan sebuah tugas penting yang harus mereka terima, yaitu menemukan keberadaan seseorang yang berada di sebuah sketsa, yang mana orang yang tengah dicarinya tersebut tak lain adalah One Word One Strike, Jobel. Ya, seseorang musuh yang dikalahkan Taekyon di dalam akt pengkhianatan keluarga tentunya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana Raja Api memilih untuk melanjutkan pencarian seperti biasanya. Cukup merasa bingung dengan sebuah akhir pendaratan di wilayah dataran tinggi bagian utara. Namun saat itu pencarian Jobel di wilayah dataran utara telah ia percayakan kepada mereka berdua, dan ia pun memilih untuk memeriksa wilayah sanksi sesuai dengan sebuah intuisi yang kini ia yakini. Sehingga saat itu adanya Kaisar Api akan kembali menunjukkan eksistensi di dunia murim demi menemukan adanya satu-satunya pewaris klan yang kini menghilang. Sementara itu di sisi lain, Taekyung tengah menyeringai mengamati profil karakternya. Karakter Jin Taekyung level 71, merupakan seniman bela diri master peringkat puncak, memiliki 45 tahun ki internal dan 70 poin yang belum didistribusikan. Dan adapun sisi combat rata-rata memiliki ability di atas 200 poin dengan 5 title aktif di dalamnya. Kemudian menurut Taekyung, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengucapkan salam perpisahan kepada tombak murahan yang biasa ia genggam. Karena adapun sebuah item berupa besi dingin 10.000 tahun telah ia dapatkan, memiliki peringkat transcendent dan pembatasan untuk pengrajin di ranah master. Konfirmasi quest, temukan seorang pengrajin untuk menghasilkan sebuah senjata terbaik. Hanya seorang pengrajin dengan segudang pengalaman dan keterampilan yang akan mampu menarik kekuatan dari item tersebut. Memiliki tingkat quest level puncak. Kemudian karena waktu 1 bulan di dunia murim setara dengan 3 jam di dunia modern, Taekyung pun memilih untuk melanjutkan quest dengan coba bertanya kepada Jin Wikyung maupun Wolfa untuk memanfaatkan seluruh jaringan informasi yang mereka miliki. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga pintu tersebut tiba-tiba hancur berantakan, membuat Jin Taekyung harus segera menyimpan artinya cikal bakal senjata terbaik yang akan ia pesan. Dan adapun orang yang menghancurkan pintu tersebut tak lain adalah Jin Wikyung. Tak lama berselang, Wikyung segera memastikan kondisi Taekyung. Mungkinkah adanya sebuah informasi penerobosan benar-benar telah ia dapatkan? Dan Mujin pun adalah seorang dalang di balik semua keributan. Ia membuat Jin Taekyung merasa sangat kesal atas seluruh keputusan yang ia lakukan. Wah, si bungsu kita telah merobohkan dinding. Aku tak percaya sekarang kau adalah seorang master level puncak. Ya, kepala keluarga. Akulah orang yang selalu bertahan menemaninya. Dan akhirnya beberapa rayuan kini mulai Mujin katakan untuk sedikit mendapatkan keuntungan dari seluruh situasi yang terus ia manfaatkan. Ia semakin membuat Taekyung menjadi merasa muak tentunya. Sudahlah, hentikan tangisanmu dan bertingkahlah kalian sesuai dengan usia. Tak lama berselang, Jin Wikyung memilih beranjak. Namun di saat itu juga Taekyung mulai menyadari tak perlu untuk Jin Wikyung ini menggantung banner maupun baliho ataupun mengumumkan mengenai seluruh pencapaian yang Taekyung dapatkan. Ya, aku rasa itu cukup memalukan. Tapi tuan muda, bukankah kau selalu tebar pesona dan lain sebagainya? Oi, apalagi sekarang? Kapan aku pernah seperti itu? Dan akhirnya Mujin kembali mengingatkan jika Jin Taekyung ini benar-benar menyukai ketenaran dan terlihat tampan. Dan ia pun terus melambaikan tangan guna mendapatkan seluruh perhatian yang ia inginkan.
Kalau itu, aku punya alasanku sendiri. Sebenarnya dengan memberikan banyak kesan maupun ketenaran, itu semua akan menuntun pada ingatan kuat lain untuk memilih menghancurkan Jin Taekyung seperti seluruh pengalaman pahit yang terus ia dapatkan. Dan itu semua jelas akan membuat Taekyung kerepotan untuk sekedar memfokuskan adanya sebuah misi pembuatan senjata yang tengah ia targetkan. Tak lama berselang, Taekyung membutuhkan sedikit bantuan mengenai dua potong informasi yang tengah ia inginkan. Yang pertama, mengenai master pengrajin hebat yang mampu menangani sebuah besi dingin berusia 10.000 tahun. Lalu adapun yang kedua, terkait beberapa informasi terkini mengenai keberadaan dari Raja Api. Baiklah, mengesampingkan informasi pertama, jika ini berkaitan dengan Kaisar Api, apa mungkin kau berpikir untuk mempelajarinya? Hoi, seperti yang diharapkan, dia mengetahui informasinya juga. Dalam hati Taekyung sendiri cukuplah memahami seberapa berbahaya sesuatu hal yang telah Mukyung katakan mengenai adanya teknik Raja Api, atau lebih tepatnya, sebuah pencurian teknik klan lain yang mampu menyeret seluruh keluarga di posisi berbahaya. Sehingga saat itu Taekyung segera menjelaskan bila mempelajari ataupun mencuri teknik tak akan pernah ia lakukan juga. Hanya sedikit melakukan konfirmasi, mungkinkah Kaisar Api yang tengah ia cari benar-benar masih hidup atau mungkin kini telah tiada. Taekyung, berjanjilah satu hal padaku. Kau harus berkonsultasi pada aku sebelum melakukannya. Baiklah. Tak lama berselang, Wikyung bergegas memberinya potongan informasi pertama mengenai seorang pandai besi hebat yang tengah Taekyung butuhkan, dan ia pun sedang dalam pengasingan. Akan segera ia beri info lengkapnya melalui Wi Peng di beberapa waktu berikutnya. Tapi bagaimana dengan tingkat keahliannya? Aku berjanji padamu, bahkan jika kau ingin mencari di seluruh dunia, mungkin hanya terdapat 9 orang terbaik yang melebihinya. Dan akhirnya Taekyung kini merasa cukup lega mengingat pencarian tersebut berakhir jauh lebih cepat dari apapun itu yang ia perhitungkan. Tak lama berselang, Mujin terlihat cukup penasaran mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan Kaisar Api. Dan Taekyung pun segera menjelaskan jika adanya teknik Divine Palm of Fire maupun beberapa barang yang pernah ia dapatkan saat itu pernah ia tawarkan juga. Namun saat itu Mujin berakhir menolak. Dan saat ini Taekyung tengah merasa bingung bagaimana cara yang cepat untuk dapat mengembalikan seluruh barang yang kini tengah ia simpan. Mendengar pernyataan mengejutkan tersebut, sontak Mujin berteriak seketika mengingat Kaisar Api sendiri bukanlah orang yang sembarangan. Ia akan mampu melahirkan sebuah masalah yang tak pernah mereka bayangkan. Sebenarnya 10 tahun silam pernah terdapat seorang blacksmith, ketua bengkel pandai besi yang terdiri dari para pengrajin terampil lain, dan dirinya ini bernama Jang Taebu. Lalu berdasar informasi terakhir dari sebuah undangan yang dikirimkan oleh Raja Changshan, dirinya ini merupakan seseorang yang tinggal di dekat Zhengyang. Hoi, karena bengkel dekat dengan 9 sekte 1 klan, jika kau tak berbuat aneh-aneh, kau akan tiba saat matahari terbenam. Dan ingat, kau harus kembali ke rumah paling lambat besok siang. Kau tak akan pernah melupakan tahun baru yang tersisa 2 hari lagi, bukan? Kemudian menurut Wi Peng, adapun pemimpin pandai besi saat ini merupakan seorang murid dari Jang Taebu sendiri. Dan Taekyung pun harus menjaga sikap guna melancarkan apapun kebutuhan yang ia inginkan. Paman Wi, apa kau tak paham? Hobiku adalah berbakti dan keahlianku adalah menghormati orang tua. Ya, dan aku masih ingat bagaimana kau mengutuk tetua agung dulunya. Tapi itu jelas cerita yang berbeda. Apa Anda pikir saya akan jadi penurut karena Anda telah mencapai level puncak, ha? Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana saat itu Taekyung terlihat sangat kebingungan dengan begitu banyak jajanan yang Mujin siapkan. Sehingga saat itu dendeng daging maupun air adalah sebuah pilihan yang ia berikan, dan memilih membuang seluruh persiapan makanan yang telah ia siapkan. Itu bukan milikku juga, jadi lakukan sesukamu. Namun apa yang terjadi? Yang mana saat itu seseorang segera menyelamatkan seluruh jajanan tersebut.
tersebut. Dan ia pun terlihat begitu bersemangat dengan seluruh aura kegirangan yang ia pancarkan. Selamat pagi penyelamat. Hoi, kenapa dia sekarang bisa ada di sini? Oh, aku tadi bertemu di jalan. Dan akhirnya tak lama dari situ, Cheongpong segera meminta izin untuk dapat turut mengikuti adanya seluruh jadwal kunjungan yang Taekyung lakukan. Tapi ini jelas bukan kunjungan, aku hanya pergi ke Zengyang untuk bertemu pandai besi. Ups. Wah, pandai besi. Aku tak pernah melihat pandai besi sebelumnya. Dan akhirnya Cheongpong berakhir menunjukkan beberapa teknik rengean, membuat Jin Taekyung tak lagi mampu menghindar dari adanya seluruh permintaan yang ia ajukan. Sementara itu, di sisi lain, sebuah pasukan Kiane tengah sibuk melanjutkan rencana, bersiap untuk menghabisi siapapun yang memilih menghadang dan menahan lajunya, yang mana orang-orang tersebut tak lain adalah klan Zurwin. Sebenarnya pemimpin mereka ini benar-benar merasa percaya diri karena memiliki pasukan yang jauh lebih kuat dari klan Crimson Wind, sekaligus memiliki begitu banyak pasukan elit yang bersamanya, sehingga memilih menghancurkan keluarga Jin Taeyuan merupakan prioritas utama yang dimilikinya. Dan akhirnya sebuah orasi berhasil membakar seluruh semangat yang ada, ingin segera mengajar siapapun itu sekaligus menjarah apapun yang mereka temukan. Kalian semua bantai dan bakar semua yang kalian lihat. Hoi, apa yang kalian ingin bakar, Mendengar suara aneh tersebut, mereka terkejut tak percaya pada Jidinga dan Mana yang saat ini malah memilih mati dengan sebuah cara yang sangat luar biasa. Yang mana saat itu seseorang perlahan tiba-tiba keluar dengan menyalakan bara api yang berada tepat di tangannya. Terlihat begitu sangat santuy menghadapi lusinan orang yang kini telah menanti. Hanya kumpulan burung yang sangat gaduh rupanya. Apa? Kau cari Pak Tuajang? Aku tak yakin sih, tapi karena klan di desa ini bermarga Jang, pastilah ada 20 orang tetua yang menggunakan akhiran Jang. Atau mungkin dia terlihat sekitar umur 80-an dan dia tinggal sendiri di rumah. Tapi semua orang di sini sebagian besar berumur tua, hanya aku dan istriku yang tinggal berdua. Dan akhirnya beberapa pertanyaan tak membuahkan sedikit pun jawaban, membuat mereka semua berakhir meninggalkan Taekyung setelah memperkenalkan diri meyakinkan kondisinya. Yang ini Pak Tuajang bersama piaraannya Kiri, menjadi Jang Kiri. Pak Tuajang bersama istri mudanya pastilah dipanggil Bu Jang. Pakai labu enggak, Min? Dan yang terakhir terkenal dengan sebutan Pak Tua si mata keran Jang. Sial. Dan akhirnya Taekyung kini menjadi sangat kesal, memilih untuk mencari secara intens tak seperti rencana sebelumnya. Namun saat itu Cheongpong malah terlihat cuek dan masih saja tetap makan, membuat mereka berdua cukup merasa kesal atas seluruh perbuatan yang terus ia lakukan. Ya karena selama tinggal di gunung, si capung ini hanya makan rumput maupun pil energi tentunya. Kakek yang tinggal di sebelahku juga bernama Jang. Ya, aku tahu dia pasti memiliki nama lengkap telanjang bukan? Ataukah kejang mungkin? Sudahlah, kok itu mengganggu orang dewasa bekerja, nak. Kemudian menurut anak tersebut, dirinya ini sering bermain bersama karena Pak Tuajang yang satu ini tak memiliki keluarga dan hanya tinggal sebatang kara. Mendengar pernyataan tersebut, Taekyung segera menunjukkan aksinya, mengingat informasi tersebut terdengar cukup berguna. Dan ia pun kini mulai memperhatikan mengenai beberapa ciri kesamaan yang anak itu sebutkan. Woi, mungkin ini benar-benar Pak Tuajang yang sedang kami cari. Jadi, bisakah kau menyebutkan nama dari Pak Tuajang yang satu ini, nak? Tapi kenapa kalian mencari kakek Jang? Apa kau orang jahat? Hoi, tenanglah, aku ini cuma ingin meminta sedikit bantuan saja darinya. Dan mustahil juga sih kami terlihat seperti orang jahat bagimu, bukan? Dan akhirnya gadis tersebut semakin terlihat ketakutan. Sial, haruskah aku sedikit memukul supaya dia membuka suara? Namun saat itu Cheongpong segera datang menawarkan sebuah makanan, membuat anak kecil tersebut terlihat lebih senang untuk memberikan seluruh jawaban yang mereka tanyakan.
Baiklah, karena kalian sudah berbuat baik, akan kujawab dengan jujur. Tapi aku tak tahu nama aslinya. Oi, tapi dia memiliki nama akhir, Bu. Dan akhirnya orang tersebut berhasil mereka temukan. Seseorang Pak Tua Jang dengan akhiran Bu. Ya siapa lagi jika bukan Jang Tai-bu. Dan akhirnya muka menyeramkan kembali memberinya intimidasi. Untuk Taekyung segera mengetahui di mana tempat tinggal dari Jang Tai-bu yang kini tengah ia cari. Kemudian tak lama dari situ rumah tersebut berhasil mereka temukan juga. Dan Taekyung pun sedikit merasa menyesal karena tak menanyakan masalah bengkel untuk mempermudah dalam pencarian sebelumnya. Dan akhirnya anak kecil perempuan bernama Hang Ah tersebut berakhir menemui kakek Tai-bu membawa sebuah pesan bila beberapa pemuda baik kini tengah datang mencarinya. Dan Taekyung pun bergegas memberinya salam guna bersiap mengutarakan seluruh permintaan yang telah ia siapkan. Tapi saat itu Jang Tai-bu mencoba mengingat kembali siapa pemuda yang saat ini memilih datang malam-malam hanya untuk sekedar mengutarakan salam. Dan ia pun kini mulai menebak bila naga tidur sangsi merupakan sebuah nama yang pemuda ini miliki. Memahami hal tersebut, Taekyung cukup merasa senang, semakin merasa yakin dengan seluruh ramah tamah yang ia miliki. Ya, kau benar, itu namaku. Jadi karena kau mengenalku dan ini sudah larut, jadi bisakah kita langsung saja? Oi, sudahlah, kau tak perlu melakukannya. Tak lama kemudian sekali lagi Jang Tai-bu memberikan kata penolakan hingga munculnya sebuah kosakata tuli kini mulai ia kumandangkan juga. Dan ia pun kini semakin mempertegas mengenai seluruh pendirian kuat yang dimilikinya. Tapi setidaknya bisakah kau mendengar dulu apa yang akan ku katakan? Dan dimana saat itu juga 1000 caci maki maupun sumpah serapah kini mulai ia kumandangkan, menegaskan kata penolakan mengenai seluruh permintaan apapun yang Taekyung ajukan. Ia membuat Taekyung ini semakin merasa bingung pastinya. Sementara itu di sisi lain seseorang kini tengah merasa curiga dengan seluruh gerak-gerik Pak Tua yang cukuplah mencurigakan. Dan ia pun mengaku berjalan dari desa Hongha yang memiliki waktu tempuh 3 hari 3 malam dari lokasi sebelumnya. Kurasa dia sudah pikun karena tak mungkin 1 jam adalah waktu tempuh dari sana kemari. Dan karena aku teringat mendiang ayahku, aku memilih mentraktirnya sekarang. Mendengar pembicaraan tersebut, Raja Api kini mulai memahami kondisinya, merasa cukup puas dengan pandangan orang tua biasa yang ia dapatkan. Dan dia pun cukup merasa senang atas seluruh jamuan makan dan semangkuk minuman. Maaf, kami tak memiliki hidangan sampingan. Aku tak memakannya karena aku lapar. Sebaliknya, aku hanya makan untuk menunjukkan sebuah penghargaan. Tak lama berselang, ia pun kembali menawarkan sebuah kamar supaya Pak Tua pikun tersebut dapat segera beristirahat. Namun saat itu Kaisar Api memilih untuk segera berpamitan karena tengah mencari seseorang untuk dapat segera ia temukan. Dan ia pun kini menjadi semakin sensitif mengenai seluruh arah kehidupan yang tengah ia rasakan. Hingga di suatu titik sebuah teriakan kini mulai mereka dengar, merasa cukup gelisah dengan seluruh situasi dan keadaan. Tak lama berselang, Hang Ah mencoba menceritakan sesuatu bila kakek Tai-bu saat ini tengah mengutuk seseorang. Dan ia pun kini semakin ketakutan akan seluruh pemandangan asing yang tak pernah ia saksikan. Apa? Para pemuda? Bukankah sebagian pemuda sudah meninggalkan desa kita? Hang Ah, seperti apa penampilan mereka itu dan kenapa mereka mencari tetua? Kemudian menurut Hang Ah, dirinya ini tak mengerti tujuan mereka. Namun mereka semua cukup terlihat keren dengan beberapa hiasan tongkat besi di bagian pinggang. Mendengar definisi tersebut, sontak mereka pun kini mulai menyadarinya bila seseorang yang Hang Ah maksud pastilah orang-orang yang berasal dari dunia Murim.
Dan akhirnya Yapon kini mulai bersiap dengan sebilah kapak yang biasa ia gunakan. Namun apa yang terjadi? Dimana seketika itu juga Pak Tua tersebut bergegas menghentikan langkah kepergiannya. Dan Yapon kini mulai memutuskan untuk kembali berjalan-jalan setelah menikmati beberapa hidangan yang telah ia sajikan. Kau sebaiknya tak pergi ke sana, tetua. Kaulah yang tak boleh ke sana. Kemudian masih dilanjutkannya, mengingat jika para Bada Jidinga dan Murim tersebut sedikit memiliki sikap busuk, putrinya ini tak akan lagi memiliki sosok ayah yang akan selalu memberinya pertolongan di setiap harinya. Dan karena itulah Raja Api bergegas menanyakan di manakah letak para Bada Jidinga dan tersebut yang memilih mengacau di sela-sela waktu santai yang ia miliki. Sementara itu di sisi lain Taekyung kini masih terus berusaha untuk sekali lagi menjelaskan mengenai sebuah permintaan yang tengah ia butuhkan. Namun saat itu Jang Taebu malah kembali menegaskan bagaimana bisa orang tua yang telah pensiun 10 tahun lamanya kini dipaksa bekerja di waktu malam tiba. Sial, bagaimana ini? Aku benar-benar sudah tak punya waktu lagi sekarang. Tak lama berselang beberapa pujian seperti Master Tetua dan lain sebagainya kini mulai ia berikan, berharap kali ini akan mendapat sebuah solusi yang kini ia cari. Karena kau sudah seperti ini, kau bisa mencari bengkel lain di kota besar arah timur. Pemilik bengkel itu juga cukup terampil. Tapi apa dia cukup terampil untuk mengolah besi dingin berusia 10.000 tahun, tetua? Mendengar pernyataan tersebut, tetua Jang kini mulai menghentikan aksinya, terlihat berhenti berpikir sejenak demi sebuah jawaban yang ingin ia berikan. Serahkan saja pada ketua Iron Smithy. Dia akan bisa membantumu dengan beberapa teknikku. Hoi, mungkinkah besi dingin berusia 10.000 tahun tak selangkah itu? Tak lama kemudian, Taekyung sekali lagi memberikan permohonannya supaya tetua Jang Taebu sedikit merenungkan mengenai seluruh permintaan yang tengah Taekyung ajukan. Sehingga adanya semua kondisi tersebut membuatnya meminta sebuah syarat, yaitu ramuan awet muda. Karena bila Taekyung mampu menciptakan ramuan tersebut, apapun permintaan yang ia ajukan akan ia pikir ulang dan ia usahakan. Quest menemukan ramuan awet muda telah diciptakan. Ramuan ini hanya muncul di dalam legenda dan hampir setiap para penguasa memimpikan ramuan tersebut. Namun belum pernah berhasil. Jika Anda memiliki umur 1000 tahun, bukan ide buruk untuk dicoba. Hoi, bahkan tingkat kesulitannya pun tak terdeteksi. Quest apa-apaan sih ini? Sial, mungkinkah sistem sedang bercanda? Tolak, aku menolaknya. Namun saat itu sistem tak memberi akses penolakan, membuat Jin Taekyung semakin merasa resah memikirkan seluruh waktu dan kebutuhannya. Jika besi dingin 10.000 tahun saja ada, apa benar tak ada ramuan keabadian yang bisa kau sediakan? Ayolah, jika keluarga kami memiliki apapun untukmu, akan kami coba dan kita usahakan nantinya. Tak lama berselang, tetua Jang Taebu bersedia merubah questnya dengan meminta sebotol ekstrak Clear Sky Stone sebagai pengganti di dalam pengajuan syarat yang ia inginkan. Hoi, sesuatu yang dapat memulihkan luka hanya dengan 1 tetes, apalagi dapat meningkatkan ki lebih dari 1 abad. Sial, dasar tetua Jang, cuk. Tak lama kemudian, Jeongpung bersedia mencarikan ramuan tersebut. Dan tetua Jang pun segera menanyakan siapa Bada Jidinga dan yang memilih untuk menyela di dalam sebuah pengajuan syarat yang kini ia berikan. Kakekku, mungkin kakekku tahu. Ramuan itu aku juga cuman asal sebut juga, memangnya benar-benar ada. Memahami hal tersebut, Taekyung kini kembali menjelaskan bila Sword Sign Mai Chung-ha merupakan seorang kakek yang Jeongpung punya. Dalam hati Taekyung kini sangatlah meyakini akan sebuah nama besar yang Sword Sake punya. Ia akan cukup untuk melancarkan rencana pastinya. Memangnya kenapa dengan Mai Chung-ha? Aku tak ada hubungannya dengan sekte Gunung Hua.
Dan akhirnya tetua Zhang Taibu kini ingin menegaskan sekali lagi bila dirinya ini juga merupakan kebanggaan dari para blacksmith yang pernah ada. Ia salah satu dari 3 pandai besi yang terbaik di dunia pastinya. Ya, kau benar, dan karena itulah aku membutuhkan bantuanmu, tetua. Ah, begitu ya. Dan karena itulah kenapa aku juga bilang takkan bisa. Sebenarnya ratusan pedang sudah pernah Taibu ciptakan, dan ia pun sudah cukup puas dengan beberapa ciptaan yang menjadi legenda. Sehingga saat ini menikmati kehidupan merupakan satu-satunya harapan yang ia punya. Tapi tetua, kali ini kan bukan pedang. Aku hanya ingin kau membuatkanku sebuah tombak. Ya, itu malah lebih menyulitkan, dan aku lebih suka membuat pedang. Dan akhirnya Taekyung kini berakhir menyerah juga, merasa begitu sangat kecewa tak mampu melepaskan diri dari senjata murahan yang biasa ia gunakan. Dan Taibu pun tiba-tiba bersedia memberikan sebuah rekomendasi kepada blacksmith yang lain. Mengingat saat ini Jin Taekyung merupakan seorang pahlawan yang membasmi kebanditan. Memahami adanya bantuan terakhir yang dapat tetua sediakan, Taekyung merasa senang tak percaya. Dan ia pun bergegas menjelaskan mengenai seberapa ukuran, berat, maupun model yang Taekyung inginkan. Ah, baik, aku mulai memahami konsepmu. Lalu, bagian mana yang akan kau buat dengan besi dingin 10.000 tahun? Pilah tombak, bukan? Mendengar pertanyaan tersebut, Taekyung terdiam seketika karena dirinya ini sama sekali tak memahami mengenai seberapa banyak jumlah bahan yang kini ia butuhkan. Jadi 10 tile besi sudah dapat membuat sebuah pusaka legenda ya? Sial, 10 tile itu berapa gram juga sih? Mengamati Taekyung yang malah semakin terlihat bingung, tetua Zhang Taibu kini benar-benar merasa geram, dan ia pun segera menjelaskan bila 10 tile adalah 400 gram bahan. Dan ia pun segera menanyakan seberapa banyak besi dingin yang kini Taekyung miliki. Menyaksikan bongkahan besi dingin yang kini tepat berada di hadapannya, sontak tetua Zhang Taibu terdiam seketika, dan Taekyung pun terlihat cukup bingung mengenai seluruh kebutuhan bahan tombak yang tengah Taibu tanyakan. Dan akhirnya sebuah keputusan mengejutkan kini berhasil Taekyung dapatkan. Bila memilih untuk dikerjakan sendiri merupakan sebuah keputusan yang kini ia tetapkan. Dan ia pun kini tiba-tiba berjanji bila sebuah senjata heavenly terbaik di dunia akan ia persembahkan secepatnya. Anda telah berhasil menyelesaikan misi. Quest pengrajin telah diselesaikan, dan munculnya quest berantai kini mulai terpicu. Hoi, jika aku tahu akan berakhir seperti ini, kenapa tak kutunjukkan dari tadi? Mengamati bongkahan besar batu tersebut, mereka berdua terkejut mengamatinya, dan Cheongbong pun tak lupa mengucapkan kalimat andalan yang biasa ia lontarkan. Bahkan saat itu Zhang Taibu kembali memberikan pertanyaan, mungkinkah Taekyung ini telah menemukan adanya tabang besi dingin 10.000 tahun yang tengah ia bawa? Yang mana saat itu Taekyung malah merasa semakin dipermainkan, benar-benar merasa semakin muak atas seluruh rengean yang telah mereka lakukan. Tapi di tengah keruhnya situasi yang terlihat seakan mengintimidasi, seseorang kini tengah memperhatikan mereka. Oi, aku ingin bertanya, mungkinkah ini rumah dari tetua Gelincang? Oi, namaku memang berakhir Zhang, tapi siapa kau ini ha? Aku hanya orang tua yang lewat. Mungkin aku cuma mampir untuk memeriksa. Sebaiknya setelah kalian menyelesaikan masalah, pergilah ke rumah anak kecil itu. Dia mengkhawatirkanmu. Tak lama berselang, Raja Api memilih bergegas pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata yang tak mereka pahami. Dan Cheongbong pun kini malah merasa curiga mengenai seluruh kejanggalan situasi dan kondisinya. Hoi, apanya sih yang kau maksud aneh? Kaulah yang lebih aneh. Dari mana sih kau bisa terus mendapatkan pangsit dan beberapa makanan itu?
Tak lama berselang, Cheongpung kembali menegaskan mengenai seluruh perasaan tertekan yang ia dapatkan. Terlebih saat ini suasana malam di desa sunyi, orang tua mana yang memilih berjalan tak jelas tanpa adanya sebuah tujuan pasti. Dalam hati, Taekyung memahami maksud Cheongpung dan ia pun benar-benar di ranah yang lebih tinggi, jelas membuat Jin Taekyung semakin merasa yakin tak ada ruginya memeriksa dan memilih waspada di dunia murim yang berbahaya. Dan akhirnya ia pun segera melepaskan Kisen berharap dapat memastikan sejauh mana kegelisahan maupun rasa khawatir yang mereka miliki. Level 3 Jeo Cheon Gang. Nama yang lucu ya. Tenanglah, apa sih yang kau maksud aneh? Dia itu jelas pak tua biasa. Dan anak yang lucu sekali. Kau teman yang menarik ternyata. Aku jadi cukup penasaran siapa sebenarnya kau ini. Sebenarnya Pak Tua Jeo Cheon Gang atau Kaisar Api dapat mendengar pembicaraan antara Taekyung maupun anggota party. Ya sesaat setelah meninggalkan rumah tersebut pastinya. Dan ia pun jelaslah memahami bila tak diperlukan kekhawatiran apapun mengenai seluruh situasi yang ia amati. Namun adanya fakta kehebatan para pemuda tersebut yang melewati batas di usia mereka, terutama pria pemakan pangsit tanpa sopan santun tersebut, sedikit mengingatkannya. Mungkin saja mereka itu anggota dari 10 sekte teratas, terlebih adanya baja dingin milenial yang saat ini tengah Taekyung genggam. Cukuplah memastikan seberapa berpengaruh posisi keluarga mereka di fraksi keadilan. Dan karena itulah Raja Api sedikit memberikan sapaan tanpa mengungkapkan identitas yang sebenarnya, sebab saat itu dirinya sama sekali tak berminat kepada mereka semua. Ia merasa cukup terlambat sampai Taiyuan dan hanya untuk sekedar membalas hidangan yang ia dapat pastinya. Hingga di suatu titik sebuah kekuatan terasa terproyeksi di bagian belakang, merasa cukup janggal dengan rasa haus darah maupun mungkin lain sebagainya. Dan ia pun cukuplah memahami bila sesuatu energi dari dunia lain ini cukup menarik perhatiannya. Sehingga saat itu kehadiran tersebut sangatlah mengejutkan mereka semua. Sama sekali tak pernah mereka duga bila seseorang dengan level 3 memiliki kecepatan lompatan yang sangat luar biasa. Oi, apa kau tak dengar? Siapa kau ini sebenarnya? Dan yang baru saja melakukan itu dirimu bukan? Memahami sesuatu yang benar-benar dirasa berbahaya, Taekyung kini mulai merasa gemetar akibat beberapa ancaman meremukan tulang dan lain sebagainya. Sehingga saat itu Taekyung bergegas mengakui itu semua, sama sekali tak ingin melanjutkan kesalahpahaman yang tak ia butuhkan. Lalu, bagaimana kau melakukan itu? Ya, aku hanya mengirim sedikit ki ke target dan memeriksa ki orang lain. Ya, semacam itulah. Sesederhana itu ya. Woi, kau pikir aku itu siapa? Ha? Yang baru saja aku rasakan itu jelas-jelas berbeda. Ketitik semacam sihir. Apa sekarang kau mulai paham anak muda? Tak lama berselang, Taekyung menjelaskan seluruh detailnya mengenai adanya sebuah sistem di hidupnya. Dan Raja Api pun kini mulai menggunakan logika. Bagaimana bisa Taekyung ini memberikan kuliah tak jelas menggunakan seluruh kata-kata asing yang tak ia mengerti. Dan akhirnya sebuah gerakan kecil tiba-tiba merasuk di dalam tubuhnya, membuat Jin Taekyung tak lagi mampu menahan adanya sebuah suntikan energi aneh yang menyelimutinya. Bagaimana? Seperti dibakar di dalam bukan? Aku masih bersikap lunak selama kau memilih menjawab dengan jujur. Namun belum sempat selesai penjelasan tersebut, ia ungkapkan kini beberapa tebasan tiba-tiba saja melesat masuk dengan begitu cepatnya. Yang mana saat itu Mujin segera melindungi tuan muda ketiga. Tapi di saat yang serupa Cheongpung segera menyadarinya juga bila original reversal atau teleportasi merupakan sebuah kehebatan dari seseorang di ranah spesial. Tak lama kemudian Raja Api segera menegaskan, mungkinkah mereka bersiap menanggung konsekuensi dari beberapa serangan yang kini mereka berikan. Namun saat itu Cheongpung tetap ingin membalas kebaikan penyelamat.
dari seluruh pengalaman perjalanan yang telah ia dapatkan. Apa kau baik-baik saja? Namun apa yang terjadi? Tepat setelah Taibo menyelamatkan batu tersebut, tiba-tiba saja sesuatu terasa aneh di dalam tubuhnya. Dan ia pun kini mulai melayang, merasa tak begitu paham dengan seluruh situasi dan kondisinya. Kau menjauhlah dari sini. Wah, psychokinesis. Bagaimana bisa dia melakukan sesuatu seperti di novel? Yang mana saat itu Kaisar Api sedikit memperingatkan supaya mereka berdua kembali memikirkan mengenai seluruh keputusan yang mereka lakukan. Tapi saat itu mereka sama sekali tak peduli, tetap memilih maju, menyerang, menghajar siapapun musuh yang datang menghadang. Dan akhirnya sebuah pertarungan intens tak lagi dapat terhindarkan, yang mana saat itu Mujin turut melesatkan serangan juga menambah beberapa kombinasi menghancurkan patwa tersebut secepatnya. Wah, ingatlah, keberanian kalian ini merupakan sebuah kesalahan. Jadi terimalah seluruh resiko yang telah kalian lakukan. Yang mana saat itu pedang tersebut masih saja ia tahan, tiba-tiba hancur dengan begitu saja, melelehkan apapun yang kini ia genggam. Sontak Mujin terhenyak seketika, merasa cukup gelisah dengan seluruh kekuatan dahsyat yang ia saksikan. Dan Bams, istirahatlah mulai sekarang. What are you? Tenanglah, dia hanya menderita sedikit luka dalam. Tak lama berselang, Raja Api sedikit memberikan pertanyaan. Mungkinkah teknik yang saat ini tengah ia gunakan merupakan Dawn Divine Art? Dan ia pun segera memastikan apakah hubungan yang ia miliki dengan para anggota di Sekte Gunung Hua. Dalam hati, Cheongbong sangatlah memahami bila kekuatan Pak Tua ini benar-benar mirip dengan kekuatan kakek yang biasa ia hadapi. Dan ia pun bergegas memutuskan untuk memilih bertarung habis-habisan demi memenangkan pertarungan yang kini menghadang. Sehingga saat itu 24 Plum Blossom Sword Art segera ia tunjukkan juga, guna mampu memberikan sedikit perlawanan kepada salah seorang tetua yang kini ia temukan. Selalu menarik ya teknik dari Sekte Gunung Hua. Dan akhirnya sebuah hujan teknik Plum Blossom kini mulai Cheongbong lesatkan, berharap serangan pamungkas darinya dapat sedikit menghambat adanya seorang tetua berbahaya yang kini ditemuinya. Mai Jongha, apa hubunganmu dengannya? Mendengar pertanyaan tersebut, sontak Cheongbong berusaha menghentikan laju dari serangannya, merasa cukup bersalah atas keputusan gegabah yang tengah ia lakukan. Yang mana saat itu serangan kuat tersebut berhasil ia gagalkan juga, sama sekali tak melukai seseorang yang mungkin saja memiliki hubungan dengan kakeknya. Dan ia pun bergegas menanyakan, mungkinkah Pak Tua tersebut benar-benar mengenal kakek yang ia punya. Ya, aku sudah cukup lama bertemu dengannya. Kemudian menurut Pak Tua tersebut, selama perang ortodok versus demonik, teman nama sekte dari Gunung Hua selalu datang menemuinya. Dan Cheongbong pun kini mulai menyadari siapa seseorang yang saat ini tengah berdiri tepat di hadapannya. Yang mana orang tersebut tak lain adalah Raja Api. Dan akhirnya beberapa pembahasan mengenai sobat lama kini mulai ia bahas juga. Dan Cheongbong pun kini mulai menceritakan mengenai seluruh sepak terjang yang ia lakukan. Ya, menurut kakek, seni bela dirimu memanglah kuat, tapi kau memiliki kepribadian yang buruk, bukan? Oi. Dan selama fase perang, kau selalu mengajar bintang yang sedang naik daun setidaknya sekali. Dan akhirnya tak lama dari situ, beberapa nasihat mengenai Raja Api kini mulai ia katakan juga, karena ada pun perintah kakek sebelumnya untuk selalu memberi hormat kepada seorang Raja Api seperti adanya rasa hormat kepadanya. Ya, Jongha benar-benar mengenalku dengan baik ternyata. Tapi bila dia cucu Jongha, mungkinkah dia sudah menikah? Terserahlah. Tak lama berselang, Raja Api bersiap menerima hormat dari Cheongbong sesuai dengan sebuah nasihat kakek yang pernah ia terima. Namun saat itu Cheongbong tak ingin melakukannya,
karena hanya orang yang terjebak di dalam formalitas tak jelas yang selalu menginginkan hal itu semua. Dan ia pun kini malah semakin menggila, mengungkapkan beberapa kata aneh, membuat Kaisar Api semakin merasa kesal mengenai seluruh alur pembicaraan yang tak pernah ia kenal. Sial, kurasa dia benar-benar mirip dengan kakeknya. Tak lama berselang, Cheongbong sedikit memperingatkan supaya Raja Api tak melakukan apapun kepada salah seorang penyelamat di hidupnya. Mengenai dia ya. Oi, kau kemari. Jika kau masih saja terus berakting, kau hanya akan berakhir lebih menyedihkan nanti. Mendengar pernyataan tersebut, Taekyung masih saja terdiam hingga beberapa hitungan mundur kini mulai ia ungkapkan atas sebuah perintah mutlak yang sesaat lalu telah ia lontarkan. Wah, lihat saja pria ini. Aku sangat penasaran bagaimana bisa dia masih baik-baik saja saat seharusnya dia terjebak di dalam kultivasi energi. Sial, kenapa semua malah berakhir seperti ini? Dan kenapa juga dia bisa ada di sini sih? Sebenarnya saat itu sebuah serangan internal tiba-tiba meresap masuk ke dalam tubuh Taekyung, membuat dirinya ini sangat merasa gelisah dengan adanya kekuatan dahsyat yang tak pernah ia kira. Skorsing yang energi bereaksi dengan cukup gila, dan Anda telah mengasimilasi energi asing yang menyusup ke tubuh Anda. Energi internal telah sedikit meningkat. Dalam hati, Taekyung jelas merasa sangat terkejut. Bagaimana bisa tubuh tersebut berakhir menyerap semua energi internal yang begitu aneh dan tak berakhir kosong seperti apapun itu yang ia perkirakan. Bahkan saat itu adanya Skorsing yang energi tiba-tiba menyatu dengan seluruh kekuatan yang Pak Tua miliki. Tapi sejauh yang aku tahu, klan Flame atau Skorsing hanya menurunkan teknik pada satu orang, dan dia harusnya menjadi anggota klan Skorsing. Sial, Kaisar Api ya. Dalam hati, Taekyung kini semakin tak mengerti bagaimana bisa orang tua yang telah menghilang 40 tahun silam tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Hoi, jika dia tahu akulah yang membunuh Jobel, mungkinkah aku akan segera terbakar sampai tak meninggalkan jejak? Dan karena itulah Taekyung segera berpura-pura mati, sedikit mendramatisir situasi dengan beberapa luka internal yang ia miliki. Tak lama berselang, keanehan tersebut semakin membuat Raja Api merasa penasaran, dan ia pun segera menanyakan dari mana badai ingatan cilik ini berasal. Tapi aku cukup yakin pernah mendengarnya, tapi di mana ya? Dan akhirnya tak lama dari situ nama Fire Demon Sword dari keluarga Jin Taiyuan, Jin Baiyang. Dari banyak tetua, kenapa malah pengkhianat itu sih yang disebutkan? Sebenarnya Raja Api sendiri sering bertemu di berbagai situasi murim, dan ia pun cukup memahami bila Jin Baiyang merupakan orang baik yang terlihat sopan. Tapi ada suatu titik aku merasa ada sisi gelap darinya. Ya, semua orang pasti dulu pernah di fase itu, bukan? Dan akhirnya tak lama dari situ Taekyung kini mulai menjawab pertanyaan bila Jin Baiyang merupakan seorang paman dari keluarga Jin Taiyuan. Jadi kau masih 20 tahun ya? Kau mencapai sesuatu yang melebihi pamanmu waktu itu. Jadi bagaimana kabarnya sekarang? Hoi, haruskah aku jawab dia baik-baik saja di makam? Dan akhirnya beberapa permintaan kini mulai Raja Api sampaikan, ingin segera bertemu Jin Baiyang dan minum bersama guna mengamati perkembangan teknik yang dimilikinya. Namun saat itu Taekyung segera memotong pembahasan tersebut, terlihat dengan raut wajah murung mencoba menjelaskan bila beberapa bulan sebelumnya Fire Demon Sword telah meninggal. Di usia dia dimana harusnya masih semangat-semangatnya ya. Hoi, bersemangat di umur 80 tahunan. Mungkinkah orang ini tak sedang bercanda? Lalu bagaimana dia bisa meninggal? Dia gugur dalam pertarungan. Mendengar pernyataan tersebut, Raja Api sedikit menaikkan nadanya, dan dia pun kini mulai memastikan badai ingatan demonic cult mana yang berani melakukan hal tersebut dan memilih membunuhnya.
Bagaimana ya? Ini agak rumit dan sensitif, jadi akan cukup sulit juga bagiku menjelaskannya padamu. Memahami adanya perasaan tersebut, Raja Api kini turut menyesal juga. Dan ia pun sekali lagi mencoba memastikan, mungkinkah seseorang telah membalaskan dendam kesumat yang telah tercipta. Namun saat itu pipi Taekyung seketika berlinang air mata, terlihat semakin tak kuasa menahan adanya seluruh rasa kepedihan di hatinya. Hingga di suatu titik sebuah hal mengejutkan kini mulai terjadi juga. Bukankah ini terlihat sempurna? Yu Mujin masih saja pingsan dan aku akan segera lock out begitu aku keluar dari situasi mencekam. Sial, cepatlah waktu berjalan. Aku benar-benar sudah tak sabar. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Taekyung mulai berkeringat memikirkan seseorang yang mulai mendekat. Merasa begitu sangat gelisah dengan seluruh situasi dan kondisinya. Fire Demon Sword Jin Baek yang bukankah di akhir cerita kau bilang kau yang membunuhnya? Oi, sial. Ya, dia benar-benar mati di tanganmu bukan? Wah, benar-benar situasi yang menegangkan. Aduh, seharusnya aku taburkan racun saja di dalam bekal yang ia bawa. Oi, kenapa sekarang kau masih diam saja? Apakah yang dikatakan cucu Sword Sign itu benar, ha? Dan akhirnya Taekyung kini hanya bisa pasrah terdiam, merasa begitu sangat panik atas situasi mencekam yang kini ia dapatkan. Ya, waktu itu kau berhasil menembus bagian dada dan darah itu terus memancar keluar bukan? Aku masih cukup ingat bila pertarungan itu benar-benar berjalan dengan sengit. Dan kau pun bilang, bunuh pada Jedinga dan Fire Demon Sword jika perlu. Penggal kepalanya sekarang. Memahami adanya sebuah penjelasan yang terasa semakin meyakinkan, Taekyung kini mulai menceritakan kejadian sebenarnya. Bila terdapat kesalahpahaman lain yang kini malah tercipta. Salah paham? Kutanya kau sekali lagi, kaukah orang yang membunuhnya? Iya, tapi sudahlah, aku benar-benar tak percaya kau melawan moralitas dan membunuh pamanmu sendiri. Dan akhirnya tak lama dari situ sebuah teknik Divine Palm of Fire kini benar-benar mulai Pak Tua siapkan. Dan ia pun benar-benar terlihat tak main-main. Mungkinkah seseorang yang tak memiliki akal sehat seperti Taekyung harus dibiarkan tetap hidup di waktu yang lama? Sial, kenapa kakek satu ini tak mau mendengar penjelasan orang sih? Sehingga saat itu Taekyung bergegas menyelaraskan gerakan yang serupa, bersiap menerima serangan dahsyat tersebut dengan seluruh rasa penyesalan di hatinya. Bila pada Jedinga dan Luknut Cheongpung ini tak malah ia bunuh beberapa waktu sebelumnya, sehingga saat itu sebuah energi besar tiba-tiba meledak, menghancurkan apapun itu yang berada tepat di depannya. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 29. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.